Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Yudhistira dengan NIM 23030110019 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Implementasi Simulasi Antarmuka Web Pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk latar belakang masalahnya di sini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK telah mendorong perubahan fundamental dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Namun, dalam memegang peranan krusial sebagai gerbang utama informasi, transparansi, dan layanan publik, adopsi TIK yang cepat seringkali membawa tantangan baru terkait kredibilitas, kemudahan akses, dan kesesuaian tampilan dengan standar pelayanan publik yang profesional. Tampilan antarmuka web yang tidak responsif, kurang intuitif, atau minim fitur fungsionalitas sisi klien dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan efektivitas pelayanan. Masyarakat modern mengharapkan akses informasi yang cepat, mudah dinavigasi, dan memiliki pengalaman pengguna yang memadai di berbagai perangkat termasuk mobile. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perwarupa atau simulasi antarmuka web yang mengimplementasikan standar desain responsif dan fungsionalitas dasar untuk memastikan bahwa informasi dan interaksi dapat berjalan optimal. Untuk pemaparan teknologi atau bahasa programan yang digunakan, proyek simulasi antarmuka web pemerintah Kota Tasikmalaya ini dikembangkan dengan fokus pada front-end dan mengimplementasikan tiga teknologi inti web yang didukung oleh satu framework utama yaitu HTML, CSS, Bootstrap 5 yang atau dikenal dengan framework CSS dan JavaScript. Untuk daftar menu utama antarmuka web ini memiliki 7 menu utama yaitu home, profil, layanan, berita, pariwisata, kontak, dan buku tamu. Untuk nama filenya di sini ada indeks HTML, profil HTML, layanan HTML, berita HTML, pariwisata HTML, kontak HTML, dan buku tamu HTML. Untuk hasil proyek beserta codingannya, di sini ada halaman dari beranda web saya. Di sini ada tulis dan ada logo khas Tasikmalaya yang disebut bandara dari Bandara Tasikmalaya. Soalnya di sana ada salah penulisan saya. Untuk di bawahnya ada berita terkini yang sering ada di tampilan-tampilan web yang lainnya juga dan ada di bawahnya ada akses layanan publik. Dan di sini ada halaman profil di sini di halaman profil saya mengisi visi dan misi dari Kota Tasikmalaya. Kenapa saya hanya mengisi visi dan misi dari Kota Tasikmalaya? Karena biar tidak kebanyakan template dari eh, web aslinya seperti itu. Di sini ada tampilan layanan. Untuk tampilan layanan di sini ada tiga layanan yang memiliki maksudnya perizinan yang online gitu yang langsung mengakses ke web aslinya dari web apa ini teh pelayanan dari Kota Tasikmalaya. Di sini ada berita untuk berita dan pengumuman resmi. Di sini halaman berita memiliki berita dan pengumuman resmi eh, dengan seperti yang ada di gambar. Di sini untuk pariwisata, di sini halaman pariwisata untuk destinasi pariwisata Kota Tasikmalaya itu memiliki berbagai destinasi pariwisata. Yang pertama itu ada Situ Gede, Pusat Kerajinan Mendong, alun-alun Kota Tasikmalaya dan tentu saja pasti ada Taman Kota. Untuk di halaman kontak, di sini saya memakai eh apa peta lokasi untuk memudahkan kita ketika hanya memasukkan alamat kantor saja, tidak akan menemukan terkadang tidak menemukan si peta lokasinya di mana gitu. Jadi saya memasukkan peta lokasinya di sini menggunakan tag iframe dan lokasinya memakai search lokasi embed dari si kantor tersebut. Untuk halaman buku tamu
Di sini saya menggunakan JavaScript hanya di sini di mana tadi ya? Di buku tamu di sini ada memakai JavaScript hanya untuk di bagian submit-nya saja agar si agar memunculkan notifikasi bahwa si pesan tersebut dari pemilik buku tamu atau aspirasi masyarakat dapat diterima dan ada notifikasinya sukses kayak kayak begitu. Penutup, intinya pengembangan web modern bukan lagi tentang memilih framework yang paling keren, tapi tentang membangun pengalaman pengguna yang secepat kilat dan seintuitif mungkin. Kita sudah melihat bagaimana arsitektur micro front-end dan WebAssembly mengubah aturan main. Sekarang tantangannya kembali ke kita. Bagaimana kita akan mulai menerapkan performance first approach di proyek berikutnya. Jangan biarkan kode Anda menjadi fosil digital. Teruslah bereksperimen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak penuturan kata yang salah dan selebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.